Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berbicara laporan pelaksanaan PLP2 ya. Judulnya sesuai dengan judul proposal ya. Pemetaan pelaksanaan pembelajaran di masa COVID-19 di lembaga pendidikan tahun 2020-2021. Oke, laporan ini dibuat sebagai laporan akhir ya. Jadi ini posisinya laporan akhir. Laporan akhir ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian laporan-laporan yang dibuat oleh saudara sejak dari awal saudara melakukan observasi. Ini nanti agak tebal ya laporan ini, juga ada lampiran-lampiran yang cukup komplit sedemikian sehingga laporan akhir ini merupakan laporan yang layak dibaca, disimak dan menjadi laporan yang qualified. Baiklah, saudara juga harus menyebutkan dosen pembimbing ya, kemudian logo kampus, kemudian nama-nama saudara tulis di sini ya. Nama-nama saudara tulis di sini. Ya. Kalau mandiri ya nama saudara cukup satu, kemudian nomor induk mahasiswa. Jika berdua ya tulis dua-duanya, bertiga, berempat, dan berlima atau lebih saudara harus tulis semuanya ya. Saya sarankan itu berdasarkan abjad, berdasarkan urut abjad, atau yang paling atas itu ketuanya, koordinatornya ya dalam satu kelompok misalkan, maka yang paling atas itu kelompoknya, ketua kelompoknya. Ya, saya pikir ini teknis ya. Kemudian lembar pengesahan tetap masuk ya. Ini nanti lembar pengesahan ini tetap berfungsi sebagai wujud bahwa laporan akhir saudara adalah laporan akhir yang sudah mendapatkan pengesahan. Pengesahan oleh siapa? Oleh dosen pembimbing ya, maupun pembimbing di sekolahan, termasuk oleh kepala sekolah, ya, kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian daftar isi ini yang penting, daftar isi laporan ini. Daftar isinya ini runtutannya ada 5 bab sampai penutup termasuk lampiran ya. Oke, kita bahas dari yang pertama dulu. Nah, ini yang penting ini. Oke, ada bab 1, gambaran umum dan pembelajaran. Nanti laporan akhir Anda adalah tentang letak geografis, sejarah, dan seterusnya sampai uraian pelaksanaan pembelajaran secara umum ya. Ini pentingnya saudara observasi pada minggu-minggu awal untuk mendapatkan gambaran umum ini. Kalau dalam proposal saudara konsentrasi di satu fokus, satu standar ya, atau 2 standar atau 3 standar, di dalam gambaran umum ini saudara harus bisa merangkai seluruh standar, 8 standar nasional pendidikan ya, baik itu termasuk di dalamnya Tendik ya, Diktendik, kemudian peserta didik, Sarpras, dan lain sebagainya. Gambaran umum ini saudara benar-benar merangkai sehingga saudara dalam bab 1 ini orang membaca itu sudah mendapatkan gambarannya. Saudara rangkai, jangan hanya sekedar saudara menempel-nempelkan saja, misalkan pendidik dan tenaga kependidikan hanya berupa tabel-tabel saja. Itu enggak lucu lah. Artinya bahwa saudara harus menguraikan bahwa lembaga pendidikan ini memiliki pendidik sejumlah, tenaga pendidikan sejumlah, kemudian dari tenaga pendidik yang ada itu S2-nya mungkin ada, S1-nya ada, dan seterusnya. Laki perempuannya ada mungkin ya, saudara jelasin lah, diuraikan, jangan hanya kemudian tabel-tabel doang ditempel-tempelin sedemikian sehingga orang tidak mendapatkan kesan bahwa tulisan saudara itu bercerita.
hanya sekedar mendokumentir saja. Padahal kan saudara harus bisa membawa pembaca atau siapapun yang menikmati hasil karya saudara dan laporan ini terkesan dengan hasil karya saudara. Demikian juga kurikulumnya, sistem pembelajarannya, peserta didiknya. Peserta didiknya saudara berceritalah. Ada berapa kelas, ada berapa siswa secara total, kemudian yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, jurusan ini berapa, dan seterusnya. Barangkali ada yang berprestasi segala macam, saudara ceritakan di situ. Demikian juga tentang sarpras. Nah ini, yang terkait dengan sarpras, jangan hanya bercerita tentang sesuatu yang sebenarnya tidak mengarah pada tema besar, pada topik besar. Saudara ada di situ. Saudara kan sedang melakukan pemetaan pembelajaran di masa pandemi COVID. Maka sarpras yang berkaitan dengan suasana pandemi itu saudara tonjolkan. Iya kan? Tentang mungkin pemasangan internet dan lain sebagainya, saudara ceritakanlah. Sedemikian sehingga orang membaca tulisan saudara itu punya kesan bahwa ini sekolah memang dipotret dengan benar. Dideskripsikan dengan benar oleh saudara. Demikian juga peserta didiknya. Peserta didiknya itu posisinya kayak apa? Sekarang kalau hanya saudara memotret jumlah laki-lakinya, perempuannya, kelas ini sekian, itu udah biasa lah. Tapi ketika saudara bercerita tentang peserta didiknya yang situasi study from home-nya, saudara bercerita dan seterusnya, saudara pasti akan punya nilai lebih dari karya laporan saudara ini. Oke ya, paham ya? Nah ini saudara nanti uraikan juga dalam pelaksanaan pembelajaran secara umum. Secara umum saudara bercerita. Nah ini hasil wawancara tentunya ya. Tapi juga barangkali observasi, terutama yang di SMK. Yang di SMK bisa ada praktek-praktek kan. Jangan pernah lupa bahwa SMK umumnya secara kurikuler itu 70% adalah praktek. Bagaimana ini pembelajaran prakteknya? Saudara harus juga bisa menguraikan ya di dalam bab 1 ini. Sehingga potretnya itu sudah mulai kentara. Bahwa saudara benar-benar PLP itu serius ya, mendapatkan data yang banyak dan pandai mengolah. Banyak orang bisa mengumpulkan data tapi mengolahnya kadang-kadang mengalami kesulitan. Karena mengolah data itu kadang-kadang butuh deskripsi, butuh kemampuan untuk mendeskripsikan data itu kadang-kadang belum tentu orang terbiasa ya. Inilah pentingnya menulis skripsi, pentingnya menulis laporan itu untuk membiasakan menulis ilmiah. Kalau sekedar bercerita, ngobrol itu mah biasa ya, tapi bercerita atau berdeskripsi atau menguraikan sesuatu, menjelaskan sesuatu, menjabarkan sesuatu secara ilmiah itu sesuatu hal yang butuh kebiasaan yang terbiasa secara sistematis maupun secara akademis. Oke, saya pikir bab 1 clear. Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Di bab 2 itu ada 3 bagian ya. Karena kita konsentrasi di standar isi, proses, dan penilaian, maka bagi kelompok yang lebih dari 5 otomatis tiga-tiganya ini akan kegarap semua. A, B, C, bagian A, bagian B, bagian C akan kegarap semua ya. Tapi bagi yang kelompoknya hanya 3-4 orang akan menggarap yang A dan B saja. Sedangkan bagi yang hanya 1 orang atau 2 orang ya, itu cukup yang B saja, standar proses ya. Tapi meskipun begitu, jangan pernah lupa bahwa bab 2 ini adalah hasil kerja-kerja manajerial saudara berbasiskan pemetaan saudara. Menggunakan belangko pemetaan itu. Saudara harus bisa menguraikan misalkan tentang standar proses ya. Bukti fisik yang ada apa? Saudara harus bisa bercerita di situ. Dan tolong ceritanya jangan sekedar hanya papan tempel saja. Misalkan KTSP dokumen 1 ada lengkap, KTSP dokumen 2 ada lengkap. Tapi berceritalah tentang bagaimana KTSP itu,
iya, tersimpan di mana, kemudian proses wawancaranya kayak apa, dan saudara demikian, sehingga di dalam menguraikan tentang standar proses bukti fisik yang ada, saudara benar-benar menguasai, benar-benar hidup, karya saudara benar-benar hidup. Demikian juga tentang hasil SWOT maupun penjelasan umum. Oke ya, ini hasil pemetaannya aja bab 2. Saya pikir jelas ini. Kemudian bab 3 ini. Bab 3 ini saudara harus bisa menampilkan rekomendasi dan skala prioritas kerja. Berdasarkan belangko itu kan ada rekomendasi. Saudara kumpulkan di situ. Di bagian A itu. Rekomendasinya apa saja? Tentunya berdasarkan standar ya. Rekomendasinya apa saja? Saudara harus masukkan semua di situ. Lalu hasil konsultasinya gimana? Saudara mendiskusikannya itu dengan DPL, dengan guru pembimbing atau dengan kepala sekolah. Hasil konsultasinya kayak apa? Saudara harus bisa menerjemahkan rekomendasi dalam bentuk dialog dalam hasil konsultasi ini. Nah, kemudian yang C adalah skala prioritas. Skala prioritas itu adalah terkait dengan prioritas-prioritas apa yang akan bersambungan dengan bab 4. Namun lebih dari itu, skala prioritas kerja adalah sebenarnya saudara memilah-milah hasil rekomendasi itu berbasiskan pada prioritas-prioritas. Saudara harus bisa membuat semacam skala. Misalkan begini ya, rekomendasinya saudara menghasilkan 25 rekomendasi. Luar biasa kan? 25 rekomendasi ini tentunya kan tidak ini diselesaikan dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan selesai, enggak. Maka saudara harus bisa menyodorkan skala prioritas kerja. Ini sebaiknya pada bulan ini selesai, tahun ini selesai, ini mungkin tahun kedua. Tahun 2021 sebaiknya ini selesai. Tahun 2022 ini selesai. Tahun 2023 ini baru selesai. Tidak menumpuk di tahun 2021 semua misalkan. Saudara harus bisa membuat tabulasi semacam milestone itu ya. Alur atau kerangka penyelesaian skala prioritas kerja. Ini di bab 3 ya. Kemudian bab 4 ini yang membedakan saudara dengan prodi yang lain ya. Saudara adalah bagian daripada solusi. Permasalahan-permasalahan yang dihasilkan atau yang muncul dalam proses pemetaan, saudara harus bisa menampilkan dalam wujud penyelesaian. Di bab 4 inilah akan nampak sekali wajah manajer Anda. Oke ya. Jadi aksi penyelesaian masalah manajemen misalkan begini. Dari hasil rekomendasi-rekomendasi yang muncul, maka kemudian ada konsultasi-konsultasi, diskusi-diskusi, aksi apa yang akan dilakukan untuk perbaikan maupun pengembangan lembaga pendidikan. Misalkan begini ya. Pada proses pelaksanaan pembelajaran di masa COVID ini ternyata diperlukan sebuah studio. Maka aksi penyelesaian masalah manajemennya adalah saudara menawarkan bagaimana sekolah menyiapkan sebuah ruangan untuk studio bagi guru untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi ada tempatnya, ada tempat khusus pembuatan studio atau pembuatan video pembelajaran. Ini aksi perbaikan, ini aksi pengembangan terkait dengan proses isi atau penilaian. Ini bisa menjadi bagian daripada aksi penyelesaian. Kemudian mungkin aksi penyelesaian adalah saudara menyelenggarakan semacam kursus atau diklat singkat tentang bagaimana menggunakan Google Classroom misalkan bagi guru-guru atau bagi staf misalkan dan lain sebagainya. Jadi aksi-aksi ini adalah dilakukan untuk perbaikan, untuk pengembangan. Walaupun mungkin dari 100 guru yang ada itu sudah pada bisa semua, tapi yang namanya
orang ya banyak kesibukan ini tuh bisa saja mengalami kelupaan dan saya lupa loh yang namanya Google Classroom yang kayak apa ya, saya lupa. Mas, mumpung saudara di sini tolong saya dibantu deh. Nah, inilah pentingnya saudara memahami aplikasi-aplikasi teknologi yang berkembang saat ini. Inilah ruang-ruang produktivitas, inilah ruang-ruang kreativitas, inilah ruang-ruang inovasi yang harus dibawa oleh saudara ke lembaga pendidikan itu. Nah, di situ ada alasan pemilihan skala prioritas, kegiatan aksi yang dipilih, uraian pelaksanaan, orang-orang yang terlibat, uraian hasil, itu merupakan deskripsi-deskripsi yang berkaitan dengan pilihan aksi yang Anda pilih. Baiklah, yang terakhir adalah penutup. Simpulan harus saudara buat ya. Jangan pernah lupa bahwa kesimpulan itu basisnya adalah pertanyaan, saudara mau ngapain, lihat proposal. Proposalnya itu di rumusan masalah ada berapa, ada 2, maka kesimpulannya bikin 2 aja deh. Oh ternyata peta pelaksanaan pembelajaran di SMK Ma'arif 13 misalkan itu sudah berlangsung dengan lancar di masa pandemi COVID ini sudah lancar, hanya ada beberapa yang perlu mendapatkan penguatan yaitu 1, 2, 3, 4, itu kesimpulannya begitu. Lalu misalkan aksi solusinya adalah membuat ini atau melakukan ini, perbaikan di bidang ini dan seterusnya, itu kesimpulan ya. Jadi sekali lagi kesimpulan saudara menarik lagi pada rumusan masalah ya. Kalau rumusan masalahnya 2 ya kesimpulannya 2 aja lah, dua angka lah ya boleh, 2 angka, kesimpulan 1, kesimpulan 2, masing-masing kesimpulan terdiri dari 2-3 alinea sudah bagus sekali. Kemudian saran adalah masukan saudara, rekomendasi saudara secara umum bagi lembaga pendidikan terkait dengan judul. Ya, jangan kemana-mana. Ya, terkait dengan pembelajaran di masa pandemi COVID di lokasi. Oke, yang pungkasan adalah lampiran-lampiran, sertakan lampiran-lampiran yang mendukung semuanya saja, dari mulai proses observasi, surat menyurat, segala macam saudara lampirkan di situ. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.